lebih 10 detik adik-adik ya, cuma lebih sedikit Kak Mila. Tapi tetap terlambat ya. Maaf, tadi waktu mau berangkat aku lapar, jadi mampir warung dulu. Terus? Makan nasi goreng, terus naik motor lagi, terus Mampir ada tukang warung bakpao, ada tukang bakpao, beli dulu. Terus pas mau lewat lagi, ada tukang jus, haus enak. Maaf ya. Pantesan segini gedenya ya. Sehat, adik-adik sehat di rumah. Sehat, puji Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Ya, kita dikasih kesehatan. Pagi hari dikasih nafas yang segar. Coba sekarang dihirup. Ya Kak Mila, kalau kita berwajah gembira, itu tandanya kita bersyukur kepada Tuhan. Iya. Kalau gembira gimana wajahnya? Senyum. Nah, itu sedih. Itu sedih. Nah, betul. Ya, kita semua berdiri, kita pasang senyum tercantik hari ini, terganteng. Kita mau memuji Tuhan, apa Kak Mila? Senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi ya, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Oke, dengan penuh sukacita kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kami nafas yang segar. Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau hadir mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memuji nama-Mu. Amin. Amin. Kak Mila, Ya. badan kita berdua ini seperti cerita dalam Alkitab loh. Apa ya? Yang satunya besar, yang satunya kecil. Kecil, Zakius ya yang kecil. Enggak no, Oh, Zakius kan nggak ada temannya. Oh, nggak ada temannya. Berarti siapa ya? Yang itu loh, yang Oh, tahu. Yang bawa. apa itu tembak? Bukan. Ketapel. Nah, siapa ada yang tahu? Betul. Daud dan Goliat. Terima kasih. Daud sama Goliat kalau berperang kira-kira mana yang menang? Yang besar lah. Ya pasti, tapi bukan. Karena Daud bisa menang. Karena apa? Kok bisa? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Oh. Daud mengandalkan Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Daud adalah murid Kristus. Oh iya, seperti kita juga murid. Kristus. Iya, kita mau memujikan. Ya. Akulah murid Kristus. Boleh duduk atau pakai gerakan? Pakai gerakan jadi berdiri. Yuk berdiri, kita nyanyi yang semangat. Akulah murid Kristus, belajar, berubah, dan berbuah bagi Dia. Akulah murid Kristus, lakukan, saksikan, dan beritakan Injilnya. Dunia akan
maju, karena mahkota surga sedia bagiku. Oke. Lumayan ngos-ngosan ya Kak Mila ya. Iya, agak capek. Tapi masih mau memuji Tuhan. Mau. Masih mau. Mila aja masih semangat sekali. Nah, jadi ada satu lagu Kak Mila. Iya. Lagu zaman waktu Kak Yunita masih kecil gini. Apa ya itu? Itu Daud bisa menang, kenapa tadi? Karena Daud mengandalkan Tuhan. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kak Mila, Ada kalau malam kalau lampunya dimatikan takut nggak? Enggak, Kenapa? karena Kak Mila nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iya, biasanya kalau kita takut, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita kalau takut, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, iblis pasti dikalahkan. Iya, kita mau pujikan dalam nama Yesus ada kemenangan. Ya, semangat ya. Yang keras lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Oke. Hebat semua anak-anak. Nah, Kak Mila, Ya, mulai dari minggu yang kemarin kita sudah dibagi amplop bentuknya strawberry. Ya. Untuk apa ya Kak Mila? Untuk kita memberikan persembahan. Kita mau memberikan, menyisikan sedikit dari uang jajan kita yang kita kalau suka jajan-jajan di warung itu kita sisihkan, kita masukkan ke dalam amplop persembahan, kita sembahkan, kita berikan kepada Tuhan. Ya, kita mau berikan persembahan sambil kita pujikan bersyukur kepada Tuhan. Kita berikan dengan hati bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita mau tadi sudah memuji Tuhan, kita juga sudah. Memberikan persembahan Sekarang kita mau berdoa, kita mau menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Ya, kita berdoa. Ikuti Kak Yunita. Tuhan Yesus, Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah sudah memberikan berkat berkat untuk kami. untuk kami. Sekarang Sekarang kami mau memberikan memberikan sedikit persembahan kami. kami. Terimalah Tuhan Malah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Pintar semua. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik-baik kan? Sehat selalu ya. Puji Tuhan. Kakek juga gitu. Pagi hari ini kakek akan bercerita ya, bercerita tentang Goliat ya, seorang yang besar, tinggi besar ya, namanya Goliat yang menantang tentara Israel ya. Kalian sudah siap dengan Alkitabnya? Ya, sudah siap kan? Silakan buka ya. 1 Samuel 1 Samuel
pasalnya 17 ayat 40 sampai dengan 47. Ya, demikian firman Tuhan. Kakek membacakan. Kalian boleh mengikutinya, ya, boleh menyimak. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Kemarahan mereka dan mengolok-olok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada seorang Filistin, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Nah, jadi perseteruan antara orang Israel dan orang Filistin, ya, itu akan terjadi, ya. Mereka, orang-orang Filistin itu mengumpulkan tentara-tentaranya, ya, untuk berperang melawan Israel, ya. Mereka orang Filistin itu berkumpul di Soka, ya. Lalu Raja Saul dengan orang Israel berkumpul di lembah Tarbantin. Mereka saling berjaga-jaga, ya, untuk siap berperang dengan orang Filistin. Nah, orang Filistin mereka di bukit sebelah sana, lalu orang tentara Israel di bukit sebelah sini, ya, antara bukit dan bukit. Nah, di tengah-tengah itu ada lembah, ya, lembah tempat yang luas, ya, gitu, ya. Nah, tampillah tentara Filistin namanya Goliat, ya, dengan tinggi 6 hasta. 6 hasta itu kira-kira, ya, kalau kalian melihat, ya, keranjang bola basket itu sekitar 2 meter 70, ya. Itu Goliat itu lebih tinggi, ya. Jadi sekitar 3 meter 20 seperti itu, ya. Jadi sangat tinggi sekali, ya. Mereka Goliat ini, ya, dengan perlengkapan yang komplit, ya, perlengkapan perang. Dia memakai ketopang dengan
dari baja, ya, juga memakai baju dari baja juga, memakai tutup kaki itu juga dari baja. Tujuannya apa? Tidak bisa ditembus oleh pedang, ya. Lalu Goliat itu berseru-seru, ya, dia turun ke lembah, ya, berseru-seru kepada tentara-tentara Israel, ya. Dia katakan bahwa, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu, ya, seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jadi Goliat ini menantang untuk berperang satu melawan satu, ya. Wah, pede ya. Karena apa? Goliat ini orangnya besar. Sedangkan orang-orang Israel itu kan orang-orang yang tingginya itu, ya, besarnya itu juga wajar, ya, seperti kita ini. Tetapi, ya, dengan pedenya Goliat ini, ya, menantang untuk salah satu turun dan berperang dengan Goliat, ya. Nah, Saul mendengarkan semua itu, ya, tentaranya juga takut semua, ya. Dia lari, ya, ketakutan, ya, karena melihat sosok Goliat ini orangnya besar sekali, ya. Ya, Saul dan tentara-tentara Israel itu merasa takut, ya. Tapi bagaimana, ya? Ya, pertolongan Tuhan itu selalu ada, ya. Tuhan selalu menolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Ya, anak-anak Tuhan selalu ditolongnya. Nah, Tuhan memakai anak Isai yang bernama Daud, ya. Daud ini anak bungsu, ya, dari 8 anak laki-laki. Daud ini paling buncit, ya. Ya, paling buncit, ya. Daud bukan prajurit. Daud si gembala. Ya, dia pekerjaannya mengembalakan domba-domba, ya, mengembalakan domba punyaan, ya, ayahnya, punyanya bapaknya. Jadi pekerjaan tiap hari dia selalu mencari rumput, ya, mengembalakan domba, ya, mengembalakan kambing. Itulah pekerjaan Daud, ya. Lalu Isai berkata kepada Daud, ya. Isai memanggil Daud, ya. Daud disuruh untuk memberikan makanan, ya, untuk menunjang kesehatan para, ya, prajurit-prajurit yang maju perang, ya. Dia memberikan roti, ya, memberikan keju, ya, untuk diberikan makanan kepada prajurit-prajurit Saul pada saat itu. Nah, lalu Daud tibalah, ya, sampai di perkemahan, ya, sampai di perkemahan tentara-tentara Israel, tentaranya Saul, ya. Lalu Daud melihat di medan perang ada, ya, persiapan untuk perang antara Israel, ya, dengan Filistin, ya. Mereka melihat, ya. Lalu saat itu pula tampillah Goliat, ya. Goliat yang tadi, ya, yang berkoar-koar, ya, dia tampil, ya, dengan mengucapkan kata-kata yang tadi sudah diutarakan, bahwasanya
kalau kalau prajurit dari Israel bisa memenangkan aku, maka seluruh prajurit, seluruh pasukan tunduk kepada tentara Israel. Ya. Demikian juga sebaliknya, kalau prajurit Israel kalah dengan aku, maka seluruh Israel, pasukan Israel harus tunduk pada prajurit di tempatku. Nah, tetapi bagaimana sikap Daud ya? Daud itu adalah anak yang pemberani ya, anak yang pemberani, dia bandel ya. Lalu Daud berani ya mengajukan tantangan yang diajukan tantangan oleh Goliat itu, Daud mengiyakan. Nah, karena apa? Daud adalah utusan Tuhan. Ya. Daud sudah dibekali oleh Tuhan ya, dengan pengalamannya ya. Daud pernah mengalahkan binatang ya, binatang besar ya, binatang seperti harimau, singa yang mau mengganggu dombanya, mengganggu kambingnya. Dengan Daud diusir ya, bisa dikalahkan. Bahkan ada beruang yang besar juga ya, itu juga Daud bisa mengusirnya. Nah, kalau tentara Israel mendengarkan hal itu ya, mendengarkan cerita Daud itu ya, dia lari ke Saul ya, mengatakan ceritanya Daud itu seperti itu ya. Lalu Daud dipanggil oleh Saul ya. Lalu di hadapannya berkata Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin." Tetapi Saul berkata kepada Daud juga, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Ya, memang itu ada perbedaan antara Daud dengan Goliat. Daud adalah seorang pengembala, dia tidak mengetahui ya seluk-beluk perang itu bagaimana, tidak mengetahui ya, dia adalah seorang pengembala. Sedangkan Goliat adalah di samping tubuhnya besar ya, tinggi besar ya, dia sudah mumpuni di dalam peperangan, dia pernah berperang di mana saja, makanya dia menjadi pemimpin ya prajurit Filistin. Tetapi Daud bercerita kepada Saul bahwasanya dia pernah mengalahkan binatang-binatang besar yang mau mengganggu gembalanya, mengganggu domba-dombanya itu. Nah, dia ceritakan bahwasanya dia pernah membunuh singa. Singa juga kuat anak-anak. Singa juga mempunyai taring yang tajam, kuat, cakarnya juga kuat ya. Itu sudah bisa dikalahkan oleh Daud ya. Juga beruang itu juga tinggi besar ya. Kalau dengan Daud mungkin lebih tinggi beruang ya. Itu juga dikalahkan oleh Daud ya. Makanya Saul percaya ya dengan tekad Daud. Lalu Saul diperbolehkan untuk maju berperang. Akhirnya Saul mendandani Daud dengan ketopang, dengan teropong ya,
tepung dari baja ya. Lalu bajunya juga ya, baju tentara ya, baju perang itu ya, semuanya didandani oleh Saul ya. Lalu Saul pakai pedang ya, diselipkan ya, diikatkan ke pinggangnya. Itu pedangnya juga dipakai juga oleh Saul, oleh Daud ya. Tapi tidak lupa Daud membawa tongkat, membawa umban. Umban itu kalau dulu umban ya, tapi sekarang seperti ketepil ya, pelintengan ya. Anak-anak tahu ya pelintengan ya. Pelintengan itu pelurunya itu kerikil batu ya. Kalau pelintengannya itu besar, mungkin batunya juga agak besar seperti itu. Kalau dulu umban ya, pakai umban itu. Tapi zaman sekarang ya itu menjadi ketapel ya. Nah, orang Filistin itu berkata kepada Daud ya, setelah dia berhadapan, lalu ya Goliat ini berkata kepada Daud, demikian katanya, yaitu, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud ya. Jadi kamu tuh datang cuma membawa tongkat ya, apakah kamu bisa ya, diejek seperti itu ya, apakah kamu bisa ya mengalahkan aku, sedangkan aku berpakaian lengkap, mempunyai pedang yang hebat juga ya, yang besar ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu ya. Daud bisa menjawab seperti itu ya, kamu membawa pedang, membawa tombak, tetapi aku cuma membawa Allah ya, membawa Allah ya, bukan pedang ya, bukan tombak, tetapi Allah segala barisan orang Israel ya. Lalu Daud juga berseru ya, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin ya kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ya itu ya anak-anakku, betapa ya bandelnya ya. Tetapi memang betul ya, Daud ini dia merasakan berani karena dia mempunyai Allah ya. Andai kata dia tidak mempunyai Allah, mungkin ya seperti tentara-tentara Saul pada waktu itu, dia kocar-kacir ya, dia ditantang oleh Goliat itu, dia lari tunjang-lanjang ya, tunggang-langgang ya, dia tidak berani untuk menghadapi itu ya. Lalu Daud setelah didandani merasa tidak bisa berjalan anak-anak ya, merasa kaku ya. Lalu Daud bilang pada Saul, lepas aja ya, aku tidak siap berjalan ya, aku tidak bisa bergerak ya. Lalu Daud menghadap
1 lawan 1 dengan Goliat. Wah, Goliat tertawa nggak? Tertawa ya. Anak kecil ya, kamu itu masih ubanan, masih ingusan ya. Kenapa kamu ya berani maju, sedangkan yang sudah senior aja, yang sudah jadi perwira yang lama aja tidak berani. Kenapa kamu berani seperti itu ya? Tetapi bagaimana Daud ya ditolong oleh Tuhan ya, dia minta pertolongan oleh Tuhan ya, lalu dia ambilnya batu yang dari kantong tadi dan dimasukkan ke umban ya, umban itu lalu diputar-putar, dilemparkan sak, kena dahinya, kena dahi Goliat, bom, langsung jatuh anak-anak ya. Goliatnya kena dahinya itu langsung dia jatuh, blang gitu ya. Karena besarnya ya, getarannya juga ya juga terasa. Nah, lalu Daud lari, akhirnya diputus ya kepalanya, dipenggal oleh Daud. Nah, lalu diserahkan kepada Saul ya. Ya, itulah ya anak-anak ya. Jadi Allah memakai Daud untuk mengalahkan Goliat dan menyelamatkan umatnya ya. Jadi bukan dengan pisau, bukan dengan pedang ya, tetapi sederhana ya. Ini karena kekuatan Tuhan. Tuhan memberi kekuatan ya. Tuhan memberi ya mukjizat ya. Ya, bagaimana kalau secara logika ya kita tidak masuk akal ya. Masuk orang berperang ya, berperang pakai yang umum kan pakai pedang ya, dengan baju yang lengkap ya, dengan perisai yang ya dari baja ya. Tetapi Daud cuma dengan umban ya. Umban kalau sekarang itu ketepel, perintangan gitu ya. Nah, demikian ya. Jadi pertolongan Daud datang dari Tuhan. Allah itu kuat dan perkasa. Tidak ada kekuatan di bumi ini yang melebihi dari kekuatan Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi cerita hari ini tentang Goliat ya dengan Daud ya. Goliat dikalahkan dengan Daud ya, dalam nama Allah, dalam nama Tuhan. Daud bisa mengalahkan Goliat ya. Puji Tuhan ya. Kita akan berdoa dulu ya untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kiranya Tuhan telah memimpin kami di dalam kami memaparkan cerita firman Tuhan. Berkati kami yang menyampaikan, berkati pula anak-anak-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, ialah kami selalu mengandalkan Engkau, kami selalu mengandalkan baik di mana kami bekerja, baik kami di mana kami belajar, ialah kami senantiasa mengandalkan Allah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, di sini anak-anak ada aktivitas ya. Aktivitas. Nah, ini di sini kalian ini ada huruf-huruf ya, abjad ya. Huruf abjad. Nah, di sini kalian mencari sesuai dengan abjad sini ya, tulisan sini ya. Upright ya, upright. Kalian bisa mencari di sini ya. Boleh menurun, boleh samping ya. Pokoknya bisa ketemu huruf
kata-kata Fred ini ya. Armor ya, ini juga dicari. Nah, ini akan dibagikan nanti ya. Kalian bisa mengisi ya, bisa mengisi ini. Boleh dilingkari seperti ini ya, boleh ya, dilingkari yang mana misalkan Israel itu dari sini ke bawah, nah itu boleh. Nyamping gini juga boleh ya, boleh nyamping. Nah, ini nanti akan dibagikan untuk anak-anak ya. Nah, ini juga aktivitas kita. Ini ketepel ya. Ketepel itu pelintangan ya. Jadi sekarang umumnya yang ketepel ya, tapi zaman dulu namanya umban ya, umban itu pakai umban. Sekarang ketepel. Ini juga nanti bisa di aktivitas kita nanti ya. Nanti akan dibagikan. Puji Tuhan. Terima kasih.